Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SDN 001 Pegat Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran secara luring di SDN 001 Rinding Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Sebelum membuka pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baiklah anak-anak, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya kita membaca surah pendek di antara surah Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, siapkan bukunya masing-masing, ya. Sudah siap? Nah, siapkan bajunya, rapikan, ya. Saat belajar harus rapi dan bersih supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati nurani kita. Pelajaran yang telah lewat masih ingat kan? Masih ingat. Oke. Tentang apa? Asmaulnya bakar. Nabi Ayub juga, ya. Tentang Nabi Ayub. Nah, ini sekarang kita tentang Nabi Musa. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan kompetensi dasar, ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik mampu menunjukkan sifat berani dan sikap pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam.
Peserta didik mampu menceritakan kisah kecerdasan Nabi Musa alaihissalam. Setelah menonton tayangan video nanti, anak-anak peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tepat. Sebelum kita lebih masuk ke materi, marilah kita mendengarkan atau membaca salawat bersama-sama ya anak-anak. Ya. Oke, coba kamu baca kalimat ini lihat bacanya. Tutor, tutor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam. Ya Rasul
Nah, anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama salawat tadi, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah berkat besar mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Jadi Nabi Musa kecil itu setelah dilahirkan, orang tuanya antara bangga dan khawatir. Bangga kenapa? Karena memiliki seorang anak laki-laki, ya kan? Nah, sisi khawatirnya apa? Karena di zaman itu setiap anak laki-laki yang lahir akan dibunuh, ya. Nah, takut, orang tua takut. Jadi setiap kampung, setiap daerah itu dicari laki-laki, orang yang melahirkan, mengandung itu. Kalau melahirkan dicari dia anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Kalau laki-laki anaknya diambil dibunuh. Siapa yang bunuh? Tentara. Iya, tentara suruhan Fir'aun itu. Tentara Fir'aun itu banyak ya kaki tangannya. Nah, mereka lah yang mencari anak laki-laki. Setelah itu baru dibunuh. Jadi bayi Nabi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia. Jadi ceritanya anaknya ini dihanyutkan, ya. Dihanyutkan di sungai Nil menggunakan peti. Siapa yang menghanyutkan? Ya, ibunya. Namanya ibunya siapa? Yukabad, betul sekali. Nah, pas dihanyutkan tadi, peti tadi diikuti oleh saudaranya Yukabad tadi. Yukabad punya saudara perempuan, jadi disuruh mengikuti hanyutnya peti yang berisi bayi Nabi Musa tersebut. Nah, setelah diikuti kemana hanyutnya, dilihatin sekalinya kemana. Nah, di istana itu ada pemandian, ya. Dekat istana itu ada sungai Nil itu. Nah, para istri Fir'aun mandi di sungai, ya, diikuti oleh dayang-dayangnya, ya kan, oleh para pembantunya. Hanyut dan didapat oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu namanya Asia. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Dibawa ke istana, anak kecil tadi itu dilihatkan ke Fir'aun bahwa ada bayi laki-laki yang hanyut, kata Asia. Mau marah Fir'aun, mau dibunuh. Tapi Fir'aun dibujuk rayu oleh Asia, ya kan? Jadi hatinya Fir'aun ini luluh, tidak jadi membunuh. Suatu ketika Nabi Musa kecil menangis karena kehausan. Nah, Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Kenapa? Berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberikan susu, bayi Musa tidak mau. Dia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabad. Nah, wanita ini lalu menggendong dan menyusuinya. Ketika itu pula Nabi Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Jadi ibunya ini sudah tahu tempat di mana bayinya itu tadi
hanyut apa namanya, diambil oleh istrinya Fir'aun, namanya Asia, ya. Nah, itulah hebatnya Nabi Musa tidak mau menyusu dengan perempuan-perempuan yang lain, tidak mau. Iya, tidak mau karena izin Allah. Mamanya yang datang berpura-pura ingin menyusui bayi laki-laki. Asia tidak tahu juga awalnya bahwa Yokabat itu mama yang aslinya. Fir'aun tidak tahu. Di Yokabat yang memberikan air susu dengan lahapnya lah Musa kecil tadi menyusu sampai kenyang, sampai tertidur, ya. Ya, kalau kamu di kecil juga begitu kan? Kalau lapar pasti menangis, semua orang gitu, bapak juga, tapi lupa. Semua orang lupa waktu menyusu tidak ingat. Siapa yang ingat di sini waktu menyusu sama mamanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau sudah besar mungkin ingat. Kalau sudah besar mungkin ingat, tapi kalau sudah masih kecil mungkin dilupakan. Ya. Sudah besar mungkin, 3 tahun mungkinnya. Ya. Mereka tidak mengetahui ternyata Yokabat adalah ibu Nabi Musa sendiri. Asia meminta agar Yokabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yokabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nah, ya, singkat cerita ya, Nabi Musa alaihissalam yang suka menolong. Ya, ini sudah besar ceritanya ya. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang beruji untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini." Itulah nasihat kepadamu. Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minuman kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Itu Musa menanya kepada 2 orang gadis tadi. Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang yang telah selesai mengambilnya, karena kami juga tidak kuat berebut berdesak-desakan dengan orang banyak. Bapak kami sudah tua, ya. Karena itu tekun dalam bekerja, ya kan? Nabi Musa itu tekun dalam bekerja selama lebih kurang 7 tahun. Beliau tidak pernah melakukan kesalahan dan bekerja dengan tekun kepada Nabi Shu'aib. Ya. Nabi Musa tadi ikut kerja dengan Nabi Shu'aib. Juga diambil menantu ke Nabi Shu'aib. Ya. Dinikahkan dengan anaknya Nabi Shu'aib tadi. Yang ketiga, catat ya, Nabi Musa itu bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab Nabi Musa itu yang bagaimana? Perlu kita teladani adalah waktu beliau sudah tinggal di negeri Madian dan sudah beristri, namun Nabi Musa tidaklah meninggalkan tanggung jawabnya terhadap kaumnya. Hal ini terbukti dengan kembalinya Nabi Musa ke Mesir untuk menyelamatkan kaumnya dari kejahatan dan kezaliman Raja Fir'aun dengan mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah atau menyembah Allah. Betul, 3 tanggung jawab. Yang pertama tadi apa? Nabi Musa memiliki sifat pemberani. Bukan
Kedua apa? Tekun. Nah, kata kedua tekun. Ketiga apa? Bertanggung jawab. Nah, boleh dicatat kan? Nah, jadi ingat nih ada soal. Yang keempat itu suka menolong. Sampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternak kepada mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menanggalkan ternaknya. Musa menyapa mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air. Bilangnya, kami tidak dapat mengambil air kecuali setelah orang-orang itu semua telah menyelesaikan mengambilnya. Dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu, Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa berduduk di bawah pohon seraya berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Nah itu kami suka Nabi Musa senang menolong. Kalian juga harus senang menolong. Ada teman yang kesusahan di sekolah atau di mana saja harus ditolong. Baiklah anak-anak, setelah Bapak jelaskan sedikit, kita akan hasilkan cerita tentang Nabi Musa. Ya, kalian nyimak ya. Pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dan Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjadikan kekuasaan. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan Al-Gojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa jauh
sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susulah dia, memberikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan lagi padamu, hamba mohon jaga melindungi dia. Ibu Musa menyuruh tiga bangsa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlalu. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai laki-laki yang tampan, lama sekali aku menginginkan kehadiran sang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang terbawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dalang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah dibuat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Dia adalah pelindung bagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, namun tidak bagimu. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari keperasan ibu ini. Oh, baiklah kalau begitu, laporkanlah padaku jika kalian menemukan harta itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah. Sini belakang ya, ada apa ini? Ini empat. Ya. Semuanya Bapak. Kalian bekerja sama satu kelompok ya. Tidak boleh yang lain, kelompok lain punya kelompok yang satu. Boleh tulis di buku, satu buku aja, satu buku. Satu orang aja tulis. Cepat, dah benar. Sudah tahu kan sudah dijelaskan.
Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalian Tulis. Nabi Musa. Sifatnya tadi. Ya, sudah kalau sudah maju ke depan. Maju ke depan ya. Kembali. Sifat apa yang dapat kalian contoh dari sikap dari Nabi Musa Alaihissalam. Satu, pemberani. Dua, tekun. Tiga, bertanggung jawab. Empat, suka menolong. Dua, siapa nama ibu Nabi Musa? Yukabat. Ya, Yukabat. Ya, apa apa? Apa? Sudah. Ini. Walaupun sedikit ada kekurangan, tapi tetap semangat ya. Ayo siapa lagi? Kau kemana? Kopi kamu, maju. Ayo semua maju. Maju. Tadi kan anak dia, yang lain diam, dia maju. Temannya presentasi maju, kalian diam. Diam, nih. Diam. Jangan ribut. Temannya membacakan, kalian ribut. Diam. Ayo, sudah, Pak. Nomor satu, berani. Sifat apa yang dapat kalian contoh dari Nabi Musa alaihissalam? Berani, tekun, bertanggung jawab. Dua, siapa nama Nabi ibu? Nama Nabi Musa. Nama ibu namanya? Nabi Musa. Kabar. Ya, Yukabat. Jangan duduk, ya sudah. Nomor satu. Ya, walaupun ada kekurangan ya, ada yang ketinggalan tadi. Apa? Sudah selesai ya, satu lagi. Kelompok orang selesai, maju, ayo cepat. Waktunya tidak banyak. Yang pakai Ya, lakukan suara yang nyaring. Diam. Diam. Apalagi? Siapa nama ibu Nabi Musa? Kabar. Ya, Yukabat, benar. Silakan duduk. Ya, bapak ini terakhir. Kasih jarak temannya. Gimana temannya? Bisa lewat. Ayo bagi duluan.
Ya, ungkapan. Kasih itu alaihi salam ya. Oke, duduk, silakan. Sudah benar jawabannya semua. Cuma ada yang kurang ya. Kalau ini benar tapi suaranya kecil. Suaranya besar. Enggak apa-apa. Yang penting sudah menyampaikan, berani maju, berani juga yang soalnya tadi Bapak konsultasi nih, maju. Satu. Ya, satu aja, satu meja, satu kelompok. Ya. Satu, mana tadi? Mana? Ya. Mana? Perjumpaan pada hari ini sudah kita akan tutup ya. Kemana kamu? Oh, benci. Ya. Jadi sifat Nabi Musa itu yang pertama orangnya pemberani. Pemberani dalam artian menyampaikan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam bekerja. Ya, Nabi Musa tekun, tidak pemalas. Yang keempat, yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, Nabi Musa orangnya bertanggung jawab dengan umatnya, tidak lari dari kenyataan. Ya. Dalam berdakwah, Nabi Musa selalu bersemangat dalam berdakwah. Benar tak Guru ya? Yang keempat, Nabi Musa orang yang suka menolong. Ya. Menolong Nabi Musa. Kenapa kalian juga dapat meneladani sifat Nabi Musa tersebut? Kita semua ya. Oke. Setelah Bapak sampaikan semuanya pelajaran hari ini, Bapak akan tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.